Informasi mancanegara di Kompas Pagi bersama saya Glenis Oktania. Kantor lembaga bantuan milik PBB untuk mengungsi Palestina di Kem Tepi Barat hancur akibat serangan Israel. Kerusakan kantor ini terjadi setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang untuk melarang operasi lembaga tersebut. Sementara Israel membantah tudingan menghancurkan kantor badan milik PBB untuk pengungsi Palestina tersebut di tepi barat pada Kamis lalu. Tentara Israel menyebut ada teroris yang menanam bahan peledak di sekitar kantor tersebut untuk diledakkan dalam upaya untuk melukai tentara Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan pada hari Kamis 2 warga Palestina tewas dalam serangan Israel, sementara militer Israel mengatakan telah menewaskan seorang militan Hamas. Angkatan Udara Israel menggempur pinggiran selatan Beirut di Dahie pada Jumat dini hari, menghancurkan puluhan bangunan dan beberapa lingkungan dan menyebabkan kebakaran di daerah tersebut. Terlihat warga pinggiran kota Beirut dan petugas pemadam kebakaran menangani dampak serangan Israel menghancurkan bangunan dan membakar mobil. Beberapa jam setelah serangan, asap masih mengepul dari puing-puing beberapa bangunan yang runtuh. Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah mengintensifkan serangan udara terhadap kota Baalbek di timur laut dan desa-desa terdekat serta berbagai bagian Lebanon Selatan. Puluhan ribu pengunjuk rasa di Yaman bergabung dalam demonstrasi rutin di Sanaa dalam solidaritas dengan jalur Gaza dan Lebanon. Para demonstran membawa foto pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang terbunuh bulan lalu dan pemimpin Hizbullah Nasrallah yang terbunuh di samping pemimpin militan Naim Qassem. Mereka meneriakan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Pemberontak Houthi Yaman menargetkan sebuah kapal yang melintas di Selat Bab el Mandeb yang sempit di lepas Laut Merah pada hari Senin. Serangan ini mengakhiri jeda selama 18 hari dalam serangan yang dilaporkan dilakukan Houthi yang telah menyerang kapal yang melintasi koridor Laut Merah selama hampir 1 tahun terakhir selama perang Israel-Hamas yang berkecamuk di jalur Gaza. موجودة في عواصم المحافظات الحرة بل وفي العديد من الأحياء والقرى والعزل. الكل يتضامن مع أهلنا في غزة. نحن نعتبر أن هذا فرض واجب علينا أن نتضامن فيه مع أهلنا في فلسطين وفي غزة. Insiden kekerasan terjadi terhadap pengendara ojek roda 3 di Lima, Peru dan ini terus meningkat. Pengendara menjadi korban pemerasan dan ancaman dan memicu demonstrasi besar-besaran di pusat ibu kota. Para pengemudi ojek roda 3 melaporkan kendaraan mereka terus-menerus dibakar dan dirusak serta meminta uang sebagai imbalan membiarkan mereka bekerja di jalanan kota. Para pengunjuk rasa berbaris dengan membawa spanduk melalui jalan-jalan di Lima sampai mereka mencapai gedung Kongres. Pendemo meminta undang-undang yang lebih tegas untuk memberantas kejahatan terhadap mereka. Presiden Serikat Pekerja menyalahkan pihak berwenang Peru atas situasi ini. Sebelumnya, saudara, salah satu unit ojek dibakar setelah mereka menolak membayar uang pemerasan dan di mana Serikat Pekerja mengatakan mereka tidak hanya menjadi korban pemerasan dan penyerangan, tetapi juga perampokan serta ancaman. Sorotan lainnya, saudara, banjir bandang menerjang wilayah Cataroha, Spanyol pada Jumat waktu setempat. Akibat banjir yang tak pernah terjadi sebelumnya ini, 205 orang meninggal dunia. Dalam video yang direkam warga, terlihat sejumlah infrastruktur yang rusak setelah diterjang banjir bandang. Sejumlah kendaraan milik warga juga terlihat tumpang tindih dihanyutkan banjir besar yang tak pernah terjadi sebelumnya di Spanyol.
Otoritas Kedaruratan Spanyol mengatakan 202 korban berada di wilayah timur Valencia, 2 daerah Castilla, La Mancha, dan 1 di Andalusia. Otoritas juga memperingatkan hujan lebih lanjut diperkirakan akan turun dalam beberapa hari mendatang dan kemungkinan bisa terjadi banjir susulan.